Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan fokus untuk melihat atau memberikan catatan penting pasca disahkannya revisi Undang-Undang TNI pada beberapa aspek ya. Aspek yang pertama yang ingin saya bahas adalah kalau kita lihat catatan penting yang pertama adalah proses pembahasan dan pengesahan undang-undang ini menunjukkan ada proses yang kurang transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat yang aktif atau bermakna dalam proses pembentukan undang-undang. Nanti saya akan jelaskan contoh-contohnya. Yang kedua itu revisi ini juga menunjukkan bahwa prosesnya sangat berat di sisi eksekutifnya. Padahal dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu eksekutif dan legislatif memiliki kekuasaan legislasi yang setara. 50% dia berada di eksekutif dan 50% dia berada di legislatif. Tetapi dalam proses yang kemarin itu prosesnya titik tekannya lebih banyak pada sisi eksekutifnya. Nah, yang ketiga adalah kalau kita lihat itu legislatif kita juga tidak atau belum konsisten dalam melaksanakan muatan-muatan penting, terutama dalam prosedur pembuatan peraturan perundang-undangan yang aturannya ketat diatur baik dalam hal undang-undang MD 3 misalnya, undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan juga soal peraturan tata tertib DPR. Jadi DPR tidak mengikuti skema-skema pembentukan atau belum konsisten mengikuti skema pembentukan yang diatur secara ketat di peraturan perundang-undangan. Terkait juga soal prolegnas yang nanti akan saya bahas. Yang terakhir tentu soal pertanyaan pentingnya adalah kenapa prolegnas itu penting dan kenapa dia penting bagi pembentuk undang-undang untuk mengikuti standar prolegnas, karena dia diatur dan disepakati bersama oleh tidak hanya oleh legislatif tapi disepakati secara bersama oleh eksekutif, pemerintah, legislatif dan DPD. Baik, saya masuk pada catatan yang pertama. Soal tadi tidak ada proses yang terbuka dan partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pembentukan undang-undang tersebut. Nah, kalau kita lihat di 3 dasar pembentukan undang-undang, baik itu proses pembentukan undang-undang, baik itu undang-undang tentang MD 3, undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, dan peraturan tata tertib DPR, itu diatur soal tahapan-tahapan yang rigid soal pembentukan undang-undang ya. Baik pada tahapan pembicaraan tingkat 1 maupun tahapan pembicaraan tingkat 2 ya. Pada tingkat 1 itu kita melihat publik tidak mendapatkan informasi yang komprehensif soal pertama draft naskah akademiknya, yang kedua daftar inventarisir masalah. Naskah akademik itu memuat soal kenapa harus ada revisi, apa urgensinya, siapa pengusulnya, dan kenapa dia harus dilakukan revisi. Dan juga hal-hal terkait filosofinya. Nah, itu kita tidak mendapatkan naskah soal itu. Kemudian soal daftar inventarisir masalah yang juga diatur. Daftar inventarisir masalahnya memang beredar, tapi versinya banyak. Ada versi 1, ada versi 2, dan ada versi-versi segala macam. Padahal dalam proses pembahasan tingkat 1, itu bila undang-undang itu berasal dari DPR, itu pemerintah yang memberikan penjelasan, tapi bila undang-undang itu berasal dari
presiden, itu DPR yang memberikan penjelasan. Pada pembicaraan tingkat 1 itu kita tidak mengetahui dengan jelas bagaimana pertama hasil dari pembicaraan tingkat 1 terkait bagaimana positioning partai terkait revisi undang-undang tersebut, bagaimana pendapat mini fraksi. Pendapat mini fraksi itu adalah pendapat yang disampaikan oleh fraksi terkait DIM yang telah dibahas secara bersama itu, dan pendapat terkait overall kebijakan fraksi soal itu. Nah, itu harusnya dapat diakses oleh masyarakat. Nah, dulu dalam proses, misalnya dalam kasus undang-undang pemilu, itu jelas posisi partai terkait ambang batas seperti ini, terkait besaran daerah pemilihan seperti ini. Tapi dalam kasus undang-undang TNI, proses hasil pembicaraan tingkat 1 itu tidak diketahui oleh publik secara lebih lengkap, ya. Nah, yang kedua, soal revisi undang-undang ini yang harusnya itu menjadi proses yang berimbang di antara eksekutif dan legislatif, justru menunjukkan legislatifnya tidak memiliki banyak power untuk memberikan pandangan-pandangan, baik mungkin catatan kritis, penilaian, peninjauan, atau misalnya menjelaskan sikap-sikap yang mungkin berbeda. Nah, kalau kita lihat misalnya dalam daftar inventarisir masalah yang beredar, itu tidak jelas bagaimana sikap fraksi terkait hal-hal tersebut. Proses pembahasan dan penetapan pembicaraan tingkat 1 itu hanya dilakukan secara terbatas oleh beberapa elit saja. Tidak dilakukan secara kelembagaan oleh fraksi. Kalau dilakukan secara kelembagaan oleh fraksi, kita bisa mengetahui fraksi PDIP Perjuangan posisinya seperti apa. Fraksi Golkar seperti apa, Demokrat seperti apa, Gerindra seperti apa. Ini tidak ada informasi terkait itu. Justru proses pembahasannya sangat elit, ya, sangat elitis gitu. Nah, begitu juga kalau kita lihat aspek yang ketiga yang ingin saya sampaikan terkait DPR tidak konsisten dalam melaksanakan prosedur-prosedur yang telah diatur secara rigid dalam regulasi soal pembuatan undang-undang, ya. Dan juga hal-hal yang sudah diatur soal prolegnas. Nah, prolegnas itu disepakati seperti tadi disampaikan oleh Pak Yose, disepakati pada beberapa waktu setelah DPR dilantik. DPR dilantik di Oktober awal, kemudian dilakukanlah proses penentuan prolegnas, program legislasi nasional, yang dia dibagi dua, itu prolegnas prioritas tahunan dan prolegnas jangka menengah. Prolegnas ini disepakati oleh 3 pihak, pemerintah, DPR, dan DPD. Dia bisa berasal dari undang-undang yang tidak selesai pada masa sidang sebelumnya atau undang-undang baru. Nah, kalau kita lihat, dan prolegnas ini juga harus mempertimbangkan sistem perencanaan pembangunan nasional ke depan, sistem rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah. Dia kesepakatan 3 pihak, ya. Tapi kalau kita lihat, dan proses pembahasan prolegnas ini juga panjang. Dia harus mengikuti rapat kerja, rapat panitia kerja, dan tim perumus. Kalau kita lihat, revisi Undang-Undang TNI ini tidak masuk dalam program legislasi nasional prioritas di tahun 2025 yang disepakati di awalnya, di Oktober atau November. Dia baru masuk di Februari, ya. Padahal kalau kita lihat di tatib DPR, itu hanya ada prolegnas itu memang boleh masuk kalau dia diatur dalam kondisi-kondisi khusus. Ya, dia ada undang-undang, kalau ada revisi atau ada undang-undang baru, dia boleh dibahas bersama. Kalau dia tidak masuk dalam prolegnas, dia dapat dibahas bersama, tapi dia harus memenuhi 2 kriteria. Kriteria pertama adalah ada yang disebut dengan RUU kumulatif terbuka. Ya. RUU kumulatif terbuka itu adalah draft
RUU yang diajukan berdasarkan tingkat kebutuhan. Ya. Tingkat kebutuhannya itu ada indikatornya lagi. Misalnya kalau ada pengesahan perjanjian internasional, itu bisa kalau dia nggak masuk prolegnas dia bisa dibahas. Ada akibat putusan Mahkamah Konstitusi, misalnya MK dalam hal syarat pencalonan pilkada diturunkan, itu dia bisa direvisi undang-undangnya. Atau APBN, dia bisa juga direvisi kalau dia nggak masuk prolegnas. Atau pembentukan dan pemekaran daerah otonom baru, dan pencabutan dan penetapan Perpu. Kalau kita lihat revisi Undang-Undang TNI, dia nggak masuk dalam indikator berdasarkan kebutuhan RUU kumulatif terbuka. Itu yang pertama. Yang kedua, memang undang-undang memberikan keleluasaan juga bagi DPR untuk membahas kalau dia nggak masuk di prolegnas, kalau dia harus memenuhi keadaan tertentu. Ya. Nah, keadaan tertentu itu hanya ada dua. Satu, kalau ada kondisi keadaan luar biasa, konflik dan bencana alam. Ya. Yang kedua, ada urgensi nasional yang disetujui oleh Balik dan pemerintah. Nah, apakah RUU TNI ini masuk dalam indikator kebutuhan tadi dan keadaan luar biasa? Nah, mungkin itu bisa jadi pembahasan kita bersama. Dan kalau kita lihat mungkin belum memenuhi indikator-indikator kebutuhan dan keadaan luar biasa dan konflik dan bencana alam. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah kenapa proses pembentukan peraturan undang-undang dan ketaatan pada standar yang rigid dan prolegnas itu penting untuk ditaati oleh DPR. Pertama adalah supaya masyarakat dapat memantau proses pembentukan undang-undang. Ya. Kalau DPR tidak ikut proses yang rigid, itu kan masyarakat nggak punya kesempatan untuk mengatur. Padahal proses undang-undang itu, padahal publik punya hak untuk mengikuti proses dan memberikan masukan. Yang kedua, kalau tidak ada ketaatan pada tadi, tentu DPR bisa jadi dan bersama pemerintah bisa jadi akan tanda petik ugal-ugalan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Saya kira begitu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.